Ketua MK analogikan pemimpin muda dengan Muhammad Al-Fatih. Gus Umar pun menanggapinya, demi ponakan dia ngarang. Muhammad Al-Fatih ditunjuk jadi Panglima Perang oleh Nabi Muhammad, yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, Anwar Usman, trending di platform X atau Twitter. Netizen mengaitkan bahwa contoh yang salah penyebutan itu, ada hubungan dengan batas usia calon presiden, capres, dan wakil presiden, cawapres, yang akan diputuskan MK, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Topik itu ia angkat saat memberikan kuliah umum di salah satu kampus di Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu yang lalu. Adapun dalam sebuah potongan video, dia menghubungkan hal tersebut dengan contoh beberapa pemimpin muda pada zaman Nabi Muhammad dan negara lain. Termasuk di antaranya Sultan Turki Utsmaniyah, Muhammad Al-Fatih. Video tersebut akhirnya menjadi trending di Twitter. Apalagi pada Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023 nanti, gugatan mengenai batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden bakal diputus MK. Kendati Utsman mengunci perkataannya itu tidak terkait dengan Pilpres dan gugatan yang sedang MK tangani, namun tetap saja menimbulkan kegaduhan di media sosial. Banyak netizen yang memprediksi soal putusan MK tentang batas usia capres-cawapres nantinya. Selain itu, warganet juga menilai pernyataan Anwar Usman pada September tahun 2023 lalu adalah isyarat bahwa MK akan menerima gugatan dan memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, yang juga merupakan putra Jokowi, untuk menjadi kontestan Pilpres 2024. Belakangan ini, wali kota Solo itu semakin sering dikaitkan dengan Prabowo Subianto. Bahkan, Partai Gerindra dan tim-tim pemenangan Jokowi telah secara terbuka memberikan dukungan. Tidak hanya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, komentar Anwar Usman juga menjadi sorotan, karena dianggap salah dalam menyampaikan kisah tentang Muhammad Al-Fatih, yang kata dia diangkat jadi Panglima Perang oleh Nabi Muhammad SAW. Dilansir dari berbagai sumber, bahwa Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi, sedangkan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mahmud II, wafat pada tahun 1432 Masehi. Terkait video tersebut, mendapat tanggapan dari kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Umar Syadat atau yang biasa dipanggil Gus Umar. Melalui akun Twitter pribadinya, Umar mengkritik tentang kesalahan bicara Anwar Usman, ujarnya. Sia-sia rasanya belajar Hulasoh Nurul Yakin di Gontor, karena Ketua MK ngarang sendiri sejarah Muhammad Al-Fatih. Demi ponakan istrinya dia mengarang kalau Nabi Muhammad angkat Al-Fatih jadi Panglima Perang. Padahal waktu Al-Fatih taklukkan Konstantinopel, Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Astagfirullah, tulisnya. Ustadz Hilmi Firdausi melalui akun Twitternya juga memberikan komentar. Menurutnya, anak muda yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sebagai Panglima Perang pada usia 18 tahun adalah Usamah bin Zaid, bukan Muhammad Al-Fatih. Ia menegaskan bahwa kisah ini sengaja digunakan sebagai prolog keputusan mengabulkan gugatan ambang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Meski demikian, ada netizen lainnya yang menilai bahwa potongan video tersebut mestinya didengar pelan-pelan. Sebab, ada jeda beberapa seperdetik yang menandakan bahwa kalimat pertama berbeda dengan kalimat keduanya. Dilansir dari akun Twitter Narasi TV, Ketua MK Anwar Usman, menyinggung soal batas usia capres-cawapres saat mengisi kuliah umum di salah satu perguruan tinggi di Semarang, tanggal 9 September tahun 2023 lalu. Nah, termasuk tadi masalah batas minimal capres-cawapres. Saya sama sekali tidak bermaksud, karena belum putusan, kata Anwar Usman dalam potongan video. Saya sudah cerita tadi, bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang umurnya belasan tahun. Muhammad Al-Fatih, yang melawan kekuasaan Bizantium, mendobrak Konstantinopel sekarang menjadi Istanbul. Usianya berapa? 17 tahun, katanya lagi. Cuit @mindaart. Itu ada jeda yang dimaksud panglima zaman Nabi Muhammad seperti Usamah bin Zaid. Kemudian Muhammad Al-Fatih sebagai Sultan Turki Utsmaniyah di era Bizantium. Komentar admin.
Ya udah diatur aja Pak, kami rakyat kecil nonton aja, toh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur. Dan, jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.